Saudara, hikam itu adalah sebuah trip dalam perjalanan. Kita akan melakukan perjalanan yang sangat jauh sekali, melewati batas yang terlihat, sehingga sampai masuk titik kepada yang terasa. Saking sudah tidak bisa digapai dengan perjalanan jasad. Kalau diperkirakan perjalanan kita ini adalah perjalanan 2.200 miliar kilometer, maka mungkin yang sudah kita lakukan sekarang ini, selama ini adalah 1 jengkal. Nah gitu-gitu teh akhirnya ai karek bisa kieu-kieu kene mah teh karek sejengkal. Lalu kita mohonlah bantuan kepada Ibnu Athaillah As-Sakandari radhiyallahu anhu. Kita mohonlah bantuan kepada pengarsawa bagaimana agar perjalanan kita ini semakin cepat, karena umur sudah semakin tua, betul? Ini kita itu menua atau pemuda ini? Tidak bisa kita kembalikan lagi. Sedangkan target harus kita capai sebelum kita benar-benar dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka modal apa yang harus kita persiapkan terlebih dahulu? Masuk pada hikmah yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Min alamat maka min alamatil i'timadi 'ala al-'amal nuqsanur raja'i 'inda wujudiz zalal. Mari sama-sama kita baca dengan suara yang lantang. Min alamatil i'timadi 'alal amali. Ini kita ada beberapa pola cara menjelaskan. Yang pertama, kawan-kawanku, saudara-saudaraku, yang pertama kita pakai sistem surah tafsili. Lalu kita pakai penjelasan secara ijmali. Lalu kita pakai secara akademisi, yaitu substansi dan kalimat inti. Lalu kita masuk kepada studi kasus. Lalu kita masuk kepada penjelasannya. Lalu bisakah hikmah pertama ini menjawab persoalan yang tersedia? Saya ulangi. Berikan dia ketewak pemerintah ya. Dukang da jam sakieu sami abdi bakeula bari beuleuh sarua jadi tong kieu ai akang mah ai maneh mah boro-boro sarua beuteungan tuh sarua wah akang mah saurna loba boro-boro tadi saur ge teu dipaksa mah saur geus peureum saberarti dia mulai geus peureum teh lamun nyepeng mik dari cepeng itu murah wae teh saurna kana murah sama lah kita ini paud lah. Lah mendikan anak usia dini mengajarna PAUD diajarna S2. Baik, jadi penjelasan ini mohon maaf kita sepakati bersama. Pertama kita pakai sistem tafsiri. Sistem tafsiri teh naon atuh mang? Yang lebih dekatnya cek para santri ini penjelasan surah dasar. Surah berdasarkan logat atau kalau logat sunnah itulah surah dasar. Surah dasar itu secara tafsir satu persatu kalimat. Setelah itu nanti ada surah ijmal, penjelasan secara global, bahasa lempengnya itulah. Setelah itu nanti ada penjelasan secara akademisi, yaitu yang pertama substansinya, pokok masalahnya, intinya, saripatinya apa. Lalu
inti kalimahnya apa, yang menjadi kata kuncinya, keywordnya, lalu problematika masalahnya apa yang terjadi di lapangan, lalu solusinya bagaimana. Lalu nanti kita simpulkan, bisakah hikmah pertama ini menjawab masalah ini? Gitu. Bisa dipahami tidak? Itulah. Begini contohnya. Ini nanti ke depannya kita tidak saya jelaskan lagi, tidak saya sebutkan lagi ya. Penjelasan secara tafsir. Min alamatil i'timad, di antara tandanya orang al-i'timad, berpegang teguh, alal amali, pada pekerjaannya. Tandanya orang yang ngandelin pekerjaan sendiri, kita mulai ijma. Nuqsanur rojai, tafsir dari berkurangnya semangat, harapan, inda wujudi zalali, saat terjadi terpeleset. Dia akan berkurang semangatnya saat terjadi kesalahan. Sekarang ijmanya, tandanya orang yang menganggap bahwa dia sukses dengan pekerjaannya sendiri, bahwa saya sukses karena pekerjaan saya, tandanya adalah dia akan kehilangan harapan saat terjadi kesalahan. Itu secara ijma. Pernah kita beramal? Pernah. Lalu kita pernah ingat amal kita tadi, salat tadi subuh balik itu. Aku salat pohon di Sukionan. Tadi salat zuhur. Semua salat. Di antara tanda-tanda orang yang merasa bahwa pekerjaannya, sholatnya itu bisa menyampaikan dia kepada Allah. Saat terjadi kesalahan, katanya inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Selesai sholat malah ngelihat toge pasar, toket gede pantat besar. Wow, BMW badak montok. Wow, astaga. Dah besok mah nggak mau sholat zuhur lagi. Buktinya habis sholat juga saya masih senang melihat pantat. Nah, hilang harapan saat terjadi kesalahan. Baik, itu secara sudah dicontohkan sedikit supaya agak paham dulu. Bagus substansinya. Apa yang harus kita serap dari hikmah ini? Silakan dibaca di materi. Bagi yang pegang materi, yang tidak pegang materi, pegang syarahnya, kitabnya juga silakan dengarkan. Substansinya menurut pengersawah adalah semangat yang tinggi dan ketangguhan. Semangat yang tinggi dan apa yang harus dilakukan oleh seseorang saat ingin melakukan perjalanan yang jauh? Maka yang pertama yang harus dibentuk dalam dirinya adalah semangat yang tinggi dan tangguh, memiliki jiwa seorang petarung sejati. Ini yang agak sulit ditemukan di pesantren lain, insyaallah. Tapi pengersawah terus mengompori kita. Himmatur rijal taqla'ul jibal. Semangat seorang rijal tidak laki mah. Rajulani rijalun, ya kalau dalam ilmu nahwinya begitu. Tetapi ada sebuah makna, konotasi makna yang terselubung dari kata rijal. Rijal itu di dalam bahasa adalah satria. Semangat seorang petarung dapat memindahkan satu gunung. Dicontohkan pada saat itu oleh Mu'adz bin
Jabal. Siapa namanya? Mu'adz bin Jabal. Saya juga baru mendengar kemarin waktu saya di India, mendengar bahwa kisah Mu'adz bin Jabal itu memang bukan hisapan jempol. Saat dia akan melakukan perintah dakwah oleh Rasulullah SAW ke Syria, dia bertemu dengan gunung yang begitu besar, sehingga dia pikir kalau saya memutari gunung ini akan membuang waktu kira-kira 3 bulan. Lalu dia dengan kekuatan semangat dia memanggil baginda Rasulullah SAW dalam kalbunya, menyambungkan ruhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau usulkan, tembuskan ruhnya ke dalam sil, maka gunung pun bergeser. Para sahabat kaget, eta syi'et baningku kedena semangat gunung kuat sieun. Sampai gunungnya bergeser. Maka sejak saat itulah Mu'adz diberi nama Mu'adz bin Jabal, seorang Mu'adz yang bisa menaklukkan gunung. Itu terbukti, Pak. Maka kunci yang pertama itu harus semangat. Semangat seorang satria atau himmatun aliyatun, semangat yang tinggi, semangat yang tidak pernah pudar, semangat yang terus bergelora, yang tidak pernah mati dalam kalbu kita. Ini yang belum saya bisa dapatkan dari penguasa Allah. Padahal dia datang jam 2, jam 3 malam. Dia tidak langsung pergi ke kamar dan tidur seperti saya. Kalau saya pulang jam 2, jam 3 itu dari mobil itu sudah nggak waras itu. Mesti pakai naon, wah kadang-kadang kopi hati ku salebak kepada kendaraan sirah. Kita kopi hati gitu itu. Ugu jangan aja loh. Bawa kacamata gitu utang ini. Turun, masuk ke rumah, langsung di mana we nyautna? Ngayut dina karpet di tengah imah dirinya saja. Tapi pangarsawa tidak. Manakib yang suci. Kalau beliau datang, beliau langsung suka bilang ada turun. Sok pada minum balik jum. Pangiankeun teh manis teh tubruk. Jeung mawa catek-catekeun setik cing. Catek-catekeun terus sulupun-sulupun. Kemana dia pergi? Dia pergi ke bangunan. Jam 2 malam di sini begitu dingin, dia pergi ke bangunan ngaprak. Sehingga kadang-kadang santri itu sampai baca ayat kursi, Pak. Eta naon kerengkang kursi. Di tengah-tengah lapang gitu Pak. Ada yang muncul hilang, anak-anak sudah baca ayat kursi yang mau bangun. Culik nananya aja. Ternyata bukan setan, itu lagi sholat dia lihat. Habis itu dia zikir di situ. Dia pulang lagi ke rumah. Subuh sudah berjamaah lagi. Pagi-pagi itu sudah ngawuruk lagi. Saya tewas. Pak, yuk subuh yuk, kata istri. Wah, yuk baru kaya wudu. Kita dicari itu berki itu malah didiuk nama saya. Pemajikan itu di WC tidak teuing. Bau, mana mereka tuh. Terus wudu, warna dingin lari lagi ke kasur sare deui. Ih, tong sare ieu salat subuh lah. Baru salat subuh, anak saya ketawa. Apa kamu ketawa? Itu apa salat pada kemana? Astagfirullah. Akidu lah ikawetan. Sajadah salahnya hareupeun maneh teu masang sajadah teh ka mana karep. Nah, teu geus apal kiblatna kod nuturkeun sajadah. Akhirnya balikan deui salat ada jadi salah atuh kiblatna. Setelah balik ke sebelah depan. Tapi semangat ada kan gitu, semangat blenger. Semangat kubleh teh sia. Salat lain, salat subuh. Yang sujud teh pan tiris. Gojon sujud. Terdekan hudang itu sujud. Jadi hadat tak kena hadat.
Kenal kasarnya ke sholat kita di sholat ya budak kata ngomong bilang gua boleh gandeng atau boleh gandeng karek tak beres sholat zikir alhamdulillah nu tilu mah kehitung gini kan itu nama tinggalan ya bentar deh geus beurang dicangkel bener tapi semangat pengarsa Allah bukan besok paginya nyangkul lagi ini semangat yang tinggi ini semoga Allah curahkan semangat itu bagi kita sekalian amin ini yang kami minta saat saya berangkat ke Mekah sama pengarsa Allah untuk melaksanakan ibadah umrah lalu saya berziarah ke makam Rasulullah lalu pengarsa Allah katakan ya mintalah setetes semangat Rasul untuk kamu saat ziarah ke makam Baqi mintalah setetes semangat dari para sahabat saat ke Mekah datang ke mana mintalah setetes semangat dari para sahabat karena apa? Karena orang Indonesia itu bukan kurang pengetahuan tapi kehilangan semangat karena sudah terlalu lama didahulukan dari merdeka sehingga sekarang yang semangat itu berburu makanan yang semangat itu posting auratnya kan dipostingan astagfirullahaladzim hari ini malas banget kayak bisa kedeng Allahu Akbar posting la ilaha illallah eta wiridan jadi jawabannya itu maksud banget min baik nah semangat ya sampai beliau membuat lagu-lagu supaya kita bisa menimbulkan semangat makanya semangat itu harus pakai yel-yel kadang-kadang oke? Yel-yel ya para tentara itu pakai yel-yel mereka itu bukan tidak capek pak suku beri dah sapatu nanti aku eta mah dapon we nawan itu kayak kulit jeruk gitu ya itu sakit pak dipakai oh ayo udah mesti ada di ayam melatihan di tak raung sapatuna alus kertaru nama itu cokor itu asap dibuka tuh ditiupan dikeresekan kaos kakian keresekan dipakai tapi kenapa dia dibengkak bangga karena memang harus semangat coba kalau semangat kita luntur enak ya bangsa Indonesia zaman ayeuna sehat kalau zaman dulu ayyuhal mujahid kata Rasulullah nasta'in Allahu Akbar siap go semangat para sahabat Badar apalagi jelema sakit bararodo lalu saya tapi semangat tinggi sehingga semangat mereka itu mengalahkan tubuh mereka saat ditanya siapa itu Amr bin As keren ya namanya Amr bin As Abdullah ada ayat syariat itu Abdullah bin Mas'ud keren namanya Abdullah bin Mas'ud segimana tinggi badannya setinggi dengkul Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia penek, letkol, detik-detik tapi kolot. Letkol itu bukan. Badannya kecil belum. Pedang Sayyidina Ali itu tingginya hampir 1,5 meter. Zulfikar. Abdullah bin Mas'ud itu paling setinggi pedangnya dan sedikit lebih tinggi. Nah itu setengah itu tidak pedang maka yang disebut pedang oleh Abdullah bin Mas'ud cek Sayyidina Ali pesok saat akan perang dia kebawa di malayin Sayyidina Ali lah bercandanya para sahabat kemana kemana perang dong bawa apa waduh nanti di dapur nyariin tuh karena dia bawa apa pisau pedang
pedang gede Ali. Wah, begitu pedang. Toh pedangmu. Pakyur. Panggul malam kemana ini? Saat Sayyidina Ali sedang bercanda dengan Abdullah bin Mas'ud begitu, datanglah Rasulullah. Lalu Sayyidina Ali nanya di depan Rasul, bahaya. Oh, jangan pakai apa itu intonasi yang terlalu serius. Di depan Rasulullah nanya, naon segitu kemudian ayo. Coba siapa yang kamu mau bunuh nanti? Dengerin ya. Ya Rasulullah. Ya apa belum masuk? Urusan pasukan yang lain, musuh yang lain itu terserah Rasul. Tapi Abu Jahal urusan saya. Kata Sayyidina Ali, dan betul begitu. Jadi kita ya Sayyidina Ali. Pokoknya Abu Jahal mau urusan Nabi. No ecek-ecek lah. Itu semangat Pak. Tetapi Allah menjawab semangat seorang Abdullah bin Mas'ud itu, bahwa betul yang memenggal Abu Jahal adalah Abdullah bin Mas'ud. Lebih dari 47 hadis yang meriwayatkan bahwa yang memenggal Abu Jahal adalah Abdullah bin Mas'ud. Saat pasukan lain sedang habuk perang letik setan terlalu jas tihana beberapa kacip tahu boga anak konyos nana terojos karena baju perang itu ada di depan dan di belakang, selamat kalau dari bawah kolong kan enggak. Tunggu panah sabar. Lalu panah besar itu sudah menancap di pundak Abu Jahal. Tombak itu sudah nancap di Abu Jahal, tapi Abu Jahal tetap berdiri karena dengan gengsinya dia sebagai pimpinan jahiliyah terus berperang, tenaikkan payah Abu Jahal. Lompat di sana, padahal ada tangga, ada panah, ada tombak itu untuk naiknya orang yang pendek dia. Dia angkat kepalanya. Wah, jeung Sayyidina Ali nya. Saya mau tanya di sini. Kita ini di sini yang hadir ini mohon maaf, ada yang sudah gelarnya profesor dari luar negeri kan? Enggak kan? Ada yang ilmunya sekelas Imam Syafi'i ada? Tidak kan? Ada yang hartanya sekelas Korun saat dia kaya ada tidak? Tidak. Benghar, berarti benghar teh ini seberapa kan lebih boga ti batan jelema miskin begitu ya. Ya, yang disebut kaya kita itu nggak kaya-kaya amat kayak orang lain. Kalau orang kaya itu coy, mobil gua ada kecoanya, gua buang mobil. Jalan tuh kecoa gua buang. Masuk di restoran, kelihatan ada itunya kotorannya, saya bongkar restorannya, bikin peta mata katanya gitu. Itu kalau orang kaya. Nggak ada yang begitu. Baik. Kita nggak terlalu kaya, nggak terlalu apa. Mana yang akan dilihat dari kita? Yang dilihat dari kita adalah semangat dan ketangguhan, semangat dan loyalitas. Itu dulu. Sampai ke Indonesia aja mana ya? Masuklah ke Indonesia sekarang. Yang para pemuda Islam itu dididik harus lebay. Coba lihat di TV. Ningang teti jihad pada saat pengajian jihad nanti jawab jihad banget atau jihad aja? Jihad banget, cius mie apa, mie ayam lebih kuah sih bos ya. Ambil senjatanya, bapak berat. Pemuda Islam itu sekarang berat bapak itu jadi gede tuing bedilna.
Itu musuhnya. Wow, badan. Bom, tiarap. Ayat tai kotor. Coba kira-kira kalau pemuda seperti itu cepat menang atau cepat modal? Kalau mau ayah tidak semangat, yang ada di sini tidak semangat, calon modal hukum berperang. Aduh, rek baik, kunaon ragut tersungguh. Oke deh, karena begitu loh. Unimus AHI ini, aduh, itu penyakit. Wah, ya Allah, ini asal kulit yang bangun pada UI, pasaran deh. Tempe. Itu yang disebut kata pengarsawa semangat tempe. Kita ini harus memiliki semangat seorang petarung. Semangat seorang petarung. Harus kuat semangat kita. Wah, mantap kudu yel. Wah, dulu suka bikin yel. Kalau orang mikiran lah yel, ada loba yel. Ah, gini aja. Dia mah ada semangat. Dina keayaan lapar jeung susah itu. Tulu betul lapar ya. Peurepan tuh nih. Bisa tuh beureup? Itu beureup gitu. Iya, itu maksudnya. Nu dagung ge mah masih ada tuh. Beureup kan? Kalau tunjukkan ke depan. NU maju. NU maju. Aswaja bangkit. Indonesia mubarakah. NKRI harga mati. Nah, tapi pakai semangat ngomongnya. Aswaja Indonesia mubarakah. NKRI harga mati. Jangan gitu. Kalau udah NU maju, aswaja jika semangat cepat udah. Model mau ngapain segitu gede mah? Habiskan semua suaramu kawan, supaya tidak dihabiskan oleh orang-orang kafir yang akan menghancurkan kita. Kita orang NU harus aswaja Indonesia NKRI sip sok dari pan ngomong segitu tuh ngumpulkeun nyawana teh salapan. Nanti hilang lagi. Semangat ya. Dari untayan hikmah barusan adalah kalimat inti. Apa kalimat intinya? Nuqsanur roja, diturunnya harapan atau hilang semangat. Hilang. Dan yang kedua adalah al-zalal. Apa itu zalal? Terpeleset pada kesalahan. Dan keliru? Siap, baca masalahnya itu. Masalah seorang salik, yakni orang yang sedang berupaya memperbaiki diri, sering menghadapi kesulitan karena tidak mampu melaksanakan amalan secara istiqomah. Sangat sulit mencapai tujuan sehingga timbul putus asa. Terbukti banyak umat Islam yang tidak mau menjadi salik, orang yang mengamalkan metode zikir teruji thariqah. Nah, dengarkan. Seorang salik, siapa salik? Ya salik. Seorang salik itu sering menghadapi kesulitan. Bukan kesulitan ekonomi dulu ngomong di sini mah. Saya kesulitan ekonomi Pak.
Jadi ekonominya gimana? Sembelit Pak. Ya sekalian aja kasih itu atau entrostop biar nggak sembelit. Nah, bukan kesulitan ngaji, bukan. Sulit di sini adalah sulit tidak mampu melaksanakan amal secara istiqomah. Saya mau tanya, malam itu baiknya enaknya malam itu tidur atau qiyamul lail? Tidur. Kebanyakan kita tidur atau qiyamul lail? Allah dan Rasul memerintahkannya tidur atau qiyamul lail? Yang akan membawa kebahagiaan dan hidup mulia itu tidur atau qiyamul lail? Pernahkah kita salat tahajud? Jawab dong. Pernahkah kita salat tahajud? Pernahkah kita ketinggalan tahajud? Lebih mana seringnya kita tahajud atau ketinggalan? Sulit secara istiqomah. Sudah pasang alarm 5 biji. Pindah kamar. Bukan bangun, malah pindah kamar. Aduh. Terus sudah gitu bangunnya cuma mau kencing aja. Ada yang suka bangun malam cuma untuk kencing, ada? Itu bagus itu. Allah yang memberi alarm sendiri. Bagus jelek orang yang kencing cuma kencing doang, kalau bangun tidur kencing. Baik ini sore deh, halus keren. Bagus jelek. Bagus daripada kencing di kasur. Goblok manusia paling mau tahajud di tempat di kasur. Lalu naikkan terus. Nah, banyak yang tidak bisa istiqomah dalam beribadah. Cek kurang Sunda mah duk. Ces. Halus goreng. Halus jembatan duk ces. Lebih halus jembatan ces. Lebih halus jembatan ngapain we? Ces aja di situ. Bagus Pak, sudah ada ces itu sudah bagus. Sudah malas itu bagus Pak. Wah syai'ah. Lawan kemana? Jadi kalau ada orang yang ini kan tasawuf, ini bukan hukum. Oh kalau begitu santri di Azhar ini boleh dong tidur 7 penting dicabok Pak. Katanya boleh, bagus. Ya, saya tidak menyalahkan orang yang malas itu tidak. Orang yang malas itu bagus, tandanya dia hidup. Betul tidak? Betul. Mayat itu ada mayat yang malas tidak? Bolehkah kita jemput malas sama mayat? Dasar siapa bangke. Aja dong wanita dia tuh. Cing atuh ulin, jadi mayat teh. Katuh jadi bangke teh, dasar bangke malas. Nggak ada bangke malas. Orang yang bisa malas itu bagus karena dia hidup. Alhamdulillah kita sudah bisa malas. Sulit tapi untuk istiqomah sulit. Mana buktinya? Terbukti banyak orang Islam yang tidak mau menjadi salik, tidak mau melakukan perjalanan menuju Allah, tidak mau mengolah diri dari bahan baku sampah jelek menjadi bahan yang sudah bagus, tidak mau. Malas. Tidak mau orang belajar zikir berthariqah karena harus punya guru lagi, karena harus mengamalkan lagi. Sudah PW, sudah posisi wena dengan keadaan, sehingga dia malas bergerak, nggak mau kemana-mana. Ada yang begitu ada? Lanjut. Uraian. Allah pencipta seluruh alam telah menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna dan termulia. Tugasnya adalah sebagai hamba dan khalifahnya yang dicakup dengan kalimat takwa pada surat Al-Imran 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah memerintahkan manusia untuk bertakwa secara sungguh-sungguh. Yang belum iman harus beriman, yang sudah iman harus melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya. Takwa yang sempurna adalah kembalinya ruh
inti manusia kepada Allah. Dalam kitab Sirul Asrar Syekh Abdul Qadir Al-Jailani disebutkan 4 lapis alam dan 4 lapis ruh manusia. Manusia harus melaksanakan perjalanan ruh dari mulki menembus malakut, jabarut dan lahut, melalui pengolahan jasad, qalbu, fuad, sirri, mengolah ruh jismani, ruswani, sultani dan qudsi. Ternyata hari ini tahun 1439 Hijriah, 2018 Masehi, setelah 14 abad dari gerakan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dari jumlah manusia kurang lebih 6 miliar, baru 1,5 miliar yang bersyahadat, 4,5 miliar beragama di luar Islam. Dari 1/4 penduduk muka bumi yang sudah Islam di dunia, kurang lebih 200 juta ada di Indonesia. 200 juta dipotong yang belum dewasa kurang lebih 50%, sama dengan 100 juta. Berapakah yang bertakwa secara sungguh-sungguh? Mungkin belum mencapai 5%, yakni 5 juta. Bahkan mungkin belum bisa dihitung dengan jari. Jangankan mengamalkan Al-Quran secara utuh, untuk pengamalan rukun Islam saja masih sangat lemah. Lihat masjid-masjid di waktu subuh, berapa persen yang mengikuti berjamaah sholat subuh di masjid? Ini tidak bisa dipungkiri, kebanyakan umat Islam tidak bersemangat untuk menjadi hamba Allah yang bertakwa secara sempurna. Kita bersyukur upaya pembinaan keimanan dan ketakwaan umat terus dilakukan, tetapi lebih banyak pada wilayah kognitif atau pengetahuan, belum pengamalan. Maka perlu dicari metode yang mendidik umat dari pengetahuan dan pengamalan yang tembus kepada rasa. Dan ternyata sudah ditemukan dan dilaksanakan serta menimbulkan hasil, yaitu apa yang disebut Auliyaus Sholihin, yang dakwahnya mampu mengislamkan jutaan manusia di seluruh belahan bumi. Di tanah Jawa lebih dikenal dengan gerakan dakwah Wali Songo. Kewalian bukan sebatas legenda, cerita yang enak ditonton, tetapi tugas yang harus dilaksanakan sampai akhir, sampai hari kiamat. Diawali dengan mencari guru mursyid yang kamil mukamil atau sempurna dan menyempurnakan orang lain, lalu mengamalkan ilmu dan amalan yang diberikannya. Pada tahap ini seorang murid harus bersemangat tinggi, bekerja keras, tangguh dan pasrah. Sering terjadi karena semangatnya seorang murid ingin mencapai tujuan amalan semata-mata ingin dengan kemampuan amalannya dan tidak mau mengalami kesalahan. Terbukti pada penyatanya selalu saja ada kesalahan. Maka di sini murid harus memiliki ketangguhan. Manakala terpeleset kepada kesalahan, ia tidak boleh putus asa. Ia harus tetap bersemangat melaksanakan pengamalan, baik dipakai peribahasa 1000 kali jatuh, 1000 kali bangun. Salik. Semangat itu dibutuhkan bagi orang yang ingin sampai kepada Allah. Jangankan sampai kepada Allah, sampai kepada tujuan di dunia saja kalau tidak bersemangat ya nggak sampai-sampai. Itu yang nama ke kota, mulai ubar, mulung saya. Jadi kumaha tuh kehalala ada deuleuh sagedeng. Arek moal mulai ubar teh nyaeta atuh mencari itu jadi da leuleus. Wong ake ngagoler lain teh tari ngarendang di bayung yang golepak deui. Arek moal itu sih geuning arek modal goblok. Kumaha ieu teh nya arek ini ditenengan kunci teu kapangi. Dalam kehidupan sehari-hari saja seperti itu. Apalagi perjalanan yang akan kita lakukan adalah perjalanan yang sangat jauh etapenya, tapi sangat dekat tujuannya. Pak, Bapak pernah melihat balapan tidak Pak? Tuh pernah ningali balapan ya? Saudara-saudara pernah melihat orang balapan?
Di mana garis star ada? Garis star ada? Ada. Ada garis finish ada? Ada. Dekat nggak garis start dengan garis finish? Hah? Mana sering kali balapan gitu? Sirkuit. Oh, sirkuit kuat, kita mau biskuit. Sirkuit. Wang kongna tuh kajian terjauh. Sirkuit tempat balapan mobil. Bukan drag race. Kalau drag race nggak kembali lagi ke situ. Sirkuit. Oh, ada garis start ada? Ada garis finish ada? Pernah lihat balap sepeda pernah? Pernah. Ada garis start ada? Ada garis finish ada? Jauh nggak garis start dengan garis finish? Kita kene kadang-kadang bos. Betul tidak? Garis start di situ, finish di situ. Tapi untuk sampai ke situ, kita kudu muter. Ada bukan dia. Padahal cek udah kembali ke tukang truk katanya. Ayo nepi. Benar tuh. Kan lebih mudah sebetulnya betul. Lawan nama mobilan ini kita main PS. Alikeun sorangan nyet nepi si aing. Nah, terus jadi juara. Oh, udah eta teh kuriling heula. Begitu. Jadi perjalanan kepada Allah itu jauh, padahal tujuannya sangat dekat. Maka apa yang harus kita lakukan? Semangat yang tinggi.